Ya puji Tuhan. Ya shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam Bible Study malam hari ini ya, di bab yang ke-19 part yang 1 ya, menerima kasih Bapa bagi kita. Ya judulnya Love of the Father. Ya bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Dan dia Bapa kita. Dan biarlah percaya benar yang seperti ini nih, bagian terakhir bukannya nggak penting nih, bab-bab yang bagian terakhir tentang kasih Bapa. Ini kasih Bapa luar biasa ya, karena Allah adalah kasih, Tuhan adalah kasih. Kalau dia berhenti mengasihi, dia berhenti jadi Tuhan. Ya, jadi percaya benar ini mesti bulat dalam hidup kita. Percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar, kita udah tahu ya. Dan berkuasa, kuasa dari right believing. Power of Right Believing, kan bukunya kan, judulnya. Sehingga benar-benar kalau kita bisa menyerap bahwa saya orang yang paling dikasih, saya orang yang terkasih, ya kita benar-benar bebas dari ketakutan. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, ya rasa bersalah. Ya karena apa? Karena kita tahu Tuhan sudah korbankan atau karuniakan Yesus sebagai anak domba Allah, sebagai korban yang sempurna. Ya hati nurani kita nggak punya perasaan hutang gitu. Ya kalau udah dibayar kita nggak tahu, kita masih merasa hutang kan. Itu kan ada di dalam hati. Hati nurani kita nggak, hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna. Ya, dan itu kunci dari kasih karunia itu kan jadi kunci dari adiktif atau kecanduan atau siklus kekalahan. Ya jadi jangan takut kita beritakan Injil, kabar baik, orang akan berubah dari dalam keluar. Ya karena medan pikirannya itu menang, sama-sama katakan menang. Amin. Ya Tuhan atau Allah itu adalah kasih, titik ya. Dan Yesus itu adalah pribadi kasih karunia. Lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Berarti apa? Nggak ada batasnya itu kasih itu. Ya, tanpa syarat. Kasihnya bukan bersyarat atau terbatas. Jadi nggak usah malu juga kalau disebut hyper, ya hyper. Kalau bahasa Alkitabnya hyper perisio, hyper berlimpah-limpah kasih karunia. Ya bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya mungkin hyper grace ya jadinya, superabound ya, berlimpah. Jadi kalau kita dengar ada kegagalan atau dosa atau kekurangan, kasih karunia melampauinya dan lebih tinggi lagi. Nah itu kasih Bapa. Enggak, sebelum jauh juga kita mesti tahu bahwa bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Itulah definisi kasih di perjanjian baru, kasih karunia. Ya kasih mula-mula itu kasih Bapa. Ya, jadi jangan berbalik lagi ke kita. Kita penerima. Sama-sama katakan penerima. Amin. Ya, kita menerima kelimpahan kasih karunia. Nah, ya sering tagline-nya dari New Christian Church kan, Roma 5 ayat 17. Menerima kelimpahan kasih karunia. Jadi bukan sedikit, limpah, terima. Dan kebenaran hadiah. Gift of righteousness, kebenaran hadiah. Kebenaran yang ya hadiah, kita nggak beli, kita nggak bayar. Amin. Ya, jadi dan kita mengenal nama Tuhan itu ya Bapa. Tuhan mengingat namanya Bapa. Nah ini ajaib juga ya. Bapa, kita panggil dia Bapa. Namanya ya Yesus. Ya Bapa. Dan Bapa itu keluarga. Ya keluarga itu pasti bela anaknya. Amin. Ya kayak contoh di Alkitab. Sekalipun anaknya memberontak seperti anak Daud ya, Absalom. Tetap sebenarnya bapaknya mengasihi dia. Luar biasa ya. Tetap bapaknya mengasihi dia. Dan bapak kita sudah membuktikan juga kasihnya kepada kita.
Ya, karena begitu besar kasih Allah kan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Itu tuh nggak sebanding sebenarnya. Pembayaran overpayment, tapi dikorbankan juga untuk saudara dan saya. Ya. Dan dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Seolah-olah jadi kayak nggak sayang, tapi itu the best dari surga yang sangat dikasih, yang sangat dicintai. Tapi telah diberikan buat saudara dan saya. Makanya dikatakan bagaimanakah mungkin dia tidak mengerjakan segala sesuatu cuma-cuma. Karena udah dibayar. Overpayment, apa berlebih-lebih. Bagaimana mungkin dia tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kita cuma-cuma sebenarnya. Freely given us all things. Bersama-sama dengan Yesus. Makanya di dalam Yesus itu luar biasa sekali. Ya. Jadi ini di dalam bab 19 bagian pertama itu highlightnya itu tentang perumpamaan anak yang hilang kalau diberi judul ya. Sebenarnya kisah perumpamaan anak yang hilang di dalam Lukas 15 itu cerita tentang kasih Bapa. Ya bagaimana apa tuh? Salah satu perumpamaan yang terindah dalam Alkitab. Bagaimana Bapa itu menanti ya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Matanya terus melihat ya kapan anaknya kembali pulang. Padahal anak yang nggak tahu diri lah ya. Yang sama aja tuh anak yang hilang itu, anak bungsu itu minta warisan kepada bapaknya ketika bapaknya masih hidup. Ya di adat manapun ya, ya termasuk adat Yahudi. Itu sama aja bilang, kenapa nggak mati aja sih lo gitu. Sekasar itu. Ya karena ayahnya masih hidup. Ya tapi sekali lagi, itu bukan cerita tentang si anak itu. Nanti kita akan lihat juga ya si anak itu bagaimana. Tapi tentang kasihnya Bapak. Menanti lama, bahkan dia tetap tekun gitu. Tetap apa ya, tetap nggak berkurang. Jadi sangat luar biasa, mengharukan ya. Bagaimana seorang bapak yang dihianati begitu tetap menantikan anaknya. Dan ketika dia berjumpa dengan anaknya, dia itu menabrak semua adat istiadat Yahudi. Ya dia angkat jubahnya, dia lepaskan gengsinya juga. Ya berlari sekuat tenaga. Ya dan memeluk, mencium putranya yang bau kandang babi mungkin ya, nggak pernah mandi. Dan mengembalikan posisi anaknya itu. Beri jubah, beri cincin di jarinya, beri kasut. Saudara, benar-benar luar biasa ini. Ya, gambaran yang mengharukan tentang kasih Bapa. Bagaimana juga bukan hanya mengembalikan status, posisi, kedudukan anaknya di hadapan Bapa ini. Ya, seperti kita didudukan di sebelah kanan Allah Bapa bersama-sama dengan Yesus. Tapi juga dipestain, saudara. Dan Bapa itu benar-benar bersuka cita. Kita selalu dulu ingatnya, wah kalau ada yang bertobat, malaikat di sorga bersuka cita. Ya benar, tapi bersuka cita bersama-sama dengan aku. Yang bersuka cita sebenarnya Bapaknya. Ya, anaknya yang mati jadi hidup kembali. Jadi kalau kita melihat, kembali lagi melihat Bapa, itu kita melihat penuh dengan kasih dan penuh dengan kemurahan. Favor. Ya, jadi sekali lagi tokohnya bukan si anak, tapi si Bapa. Ya. Dan kita tahu perumpamaan ini juga tentang dua kelompok manusia, orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam yang nggak suka lihat kasih Bapa ini sebenarnya. Bagaimana Yesus duduk dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Pada zaman Yesus, pemungut cukai adalah laki-laki yang paling berdosa. Pemungut cukai karena dia pengkhianat negara. Pengkhianat bangsa maksudnya. Bekerja pada penjajah Romawi.
dan memperkaya diri sendiri. Kalau pelacur, kalau perempuan, ya orang berdosa, ya pelacur yang paling berdosa di dalam penilaian orang Yahudi pada waktu itu. Bagaimana gambaran orang berdosa ini sebagai anak yang kembali disambut dengan luar biasa, dan sebaliknya kakak sulung, orang-orang yang sebenarnya dekat, ya kan, mereka ahli Taurat, orang Farisi yang tahu agama, menjadi jauh, ya, karena punya pikiran yang salah tentang Bapa. Itu ekstrimnya, saudara. Kita ini dibawa bahwa kita jangan memiliki pikiran yang salah lagi dengan tentang Bapa. Mengulangi tragedi kesalahan orang Israel, apalagi imam-imam dan orang-orang Farisi, ya, ahli Taurat. Bapak itu sebagai hakim yang kejam, gitu ya, jauh, udah gak punya perasaan, pokoknya main hukum aja, hukum mati, ya, kalau salah dihukum. Nah, sayangnya spirit itu atau keturunan ahli Taurat orang Farisi itu masih ada sampai sekarang. Tapi bagaimana pikiran kita tentang Bapa kita? Walaupun mungkin Bapa di dunia kita nggak menggambarkan yang mestinya gitu ya. Mungkin kita kecewa dengan Bapa jasmani atau yang di dunia ini. Tapi kita jangan mau dirusakkan pengenalan kita akan Bapa yang sempurna ini. Jadi kita melihatnya gini, sama-sama saya katakan, Bapa mengenal saya sempurna, luar dalam, dan tetap mengasihi saya sempurna. Amin. Ya, jadi kasih karunia, kebaikan sempurna. Itu yang menjadi kemenangan kita. Udah gak ada yang bisa mengalahkan kita, saudara. Musuh tuh gak akan berhasil kalau kita tahu kita punya Bapa yang mengasihi kita, di pihak kita, bukan melawan kita, yang sudah memberikan segalanya buat kita. Itulah kasih yang tadi saya katakan, lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Jadi jangan mau digentarkan. Apaan tuh hyper grace? Saudara, balikin aja. Saudara bisa ukur misalnya dalam pikiran saudara atau orang itu. Kasih karunia itu seberapalah, setinggi apalah. Udah mentok nih, masih lebih tinggi lagi, saudara. Paham maksudnya? Nggak ada batasnya. Terlalu gegabah menurut saya kalau ada orang bilang, oh, ada batasnya kasih Tuhan. Ada kasih Tuhan, kalau udah lewat batasnya kasih karunia, dihajar habis. Jangan mau percaya yang kayak begitu. Amin. Ya. Saya mau bacain aja beberapa ayat dari Lukas 15 ini tentang perumpamaan ini. Lukas 15 ayat 17. Ini bagaimana pikiran si anak. Ya. Si anak yang sudah jatuh, ambil warisan ayahnya, foya-foya, ke pelacur, habisin uang, miskin, kerja di peternakan babi yang najis. Buat orang Yahudi, babi udah najis sekali ya. Ini harus pekerjanya, makan makanan babi aja nggak boleh. Itu udah najis banget hidupnya. Iya betul. Nah, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Walaupun motifnya nggak rohani, saudara. Motifnya kelaparan. Orang yang hidup terlepas dari kasih Bapa, di dalamnya ini katanya seperti donat gitu, bolong. Ya, nggak ada damai sejahtera, nggak ada kasih Bapa. Mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ya, dia menyadari. Yesus menceritakan tentang Bapaknya yang penuh kasih kepada orang berdosa yang duduk makan, biasa duduk makan bersama dengan dia. Ahli
orang-orang berdosa yang biasa makan, kalau sudah baca di dalam Lukas 15 ayat 1. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. 19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini belum kenal kasih Bapa yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur, belum? Belum. Ya, karena dia kelaparan, tapi dia pikir, ya udahlah, dijadiin bujang deh, jadiin budak jadi budak deh. Pekerja Bapa juga nggak akan kelaparan seperti gini. Makanya dia pulang. Dia pulang dengan motivasi yang salah. Banyak nggak orang yang kembali kepada Tuhan dengan motivasi yang belum benar? Banyak. Ya, dulu ada orang kaya datang ke tempat saya. Dia bilang, ya ngeri Pak, kalau sekarang saya kaya nih, nanti kalau kan hidup seperti roda, nanti di bawah ngeri saya, lebih baik saya deket-deket Tuhan, lebih baik-baikin Tuhan, jadi saya bertobat. Ya motivasi awal, atau Tuhan saya sakit, saya udah kemana-mana mau sembuh, ya saya ke Tuhan deh. Ya awalnya itu berbagai macam motivasi, tapi salah, tapi nggak apa-apa. Ya, tapi kita akan melihat bagaimana respon Bapak justru ayat 20. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Nah ini, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Inilah kasih Bapak. Bapak itu menanti, lama menanti, matanya terus tertuju untuk orang itu diselamatkan. Anaknya itu kembali pulang. Dan ketika ia masih jauh, tuh ayahnya telah melihatnya. Dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya inilah favor, inilah kemurahan yang nggak layak kita terima. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lihat ya, dia angkat jubahnya berlari. Jadi sikap yang sebenarnya skandal gitu. Bagi orang Yahudi, kasih yang skandal, yang memalukan gitu maksud saya. Udah gitu merangkul, mencium. Ya orang bisa mencibir tetangganya. Tapi itulah kasih Bapa yang walaupun yang gak terbatas. Kemudian anaknya bilang ayat 21, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Ya bener. Kita layak gak? Gak layak. Tapi kita qualified. Ya, kita orang berdosa. Yesus mati untuk orang berdosa, menebus orang berdosa, bukan untuk orang benar. Orang sakit yang memerlukan tabib, bukan orang sehat. Berarti qualified nggak? Qualified. Tapi bapaknya tetap langsung memotong ketika dia mau berkata apa? Kayak aku nggak layak, jadikan aku salah seorang upahan aja deh, hamba. Belum sampai ngomong begitu, bapaknya langsung potong. Ayat 22, tetapi ayahnya itu berkata kepada hambanya, ya, lekaslah, cepat. Jadi untuk keselamatan, kita udah dengar ya, Bapak itu cepat, nggak berlambat-lambat. Bawa kemari jubah yang terbaik, ya, jubah kebenaran. Saudara dikenakan jubah kebenaran, bukan kebenaran saudara. Anak itu nggak ada kebenarannya. Jadi kita terima apa? Kebenaran hadiah, jubah kebenaran. Pakaikan itu kepadanya. Langsung. Posisi anak. Kembalikan cincin. Kenakan cincin pada jarinya. Langsung. Tetap punya otoritas. Bapaknya. Bapak yang bapaknya punya, dia punya. Karena cincin itu jadi segel kan? Cap. Dan sepatu pada kakinya. Ya hamba nggak pakai sepatu. Harus buka sepatu. Jadi kasut bicara apa? Ya posisi anak dikembalikan, masuk di rumah. Apa yang Bapak punya, kita punya. Itulah yang kita terima ketika kita mengenal kasih Bapak yang sempurna ini. Dan Bapak ngadain apa? Yang ngadain pesta 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, gambaran Yesus yang disembeli. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita.
Kita makan daging Kristus, paha kanannya, dadanya kasihnya, kekuatannya. Ya, di kitab Imamat ditulis. Dan bersukacita. Bersukacita bersama-sama dengan Bapa. Bapa yang bersukacita ketika kita makan, berpesta di hadapan lawan-lawan bahkan. Itulah yang kita kenal. Jadi jangan terbalik-terbalik, saudara. Kalau enggak jadi agamawi lagi seperti kakak sulung yang sangat agamawi. Dia merasa dia harus melakukan ini, udah melakukan itu, udah sempurna melakukan itu. Tapi Bapak nggak kasih gitu ya. Bahwa dia berpesta sama teman-teman ya, dia bilang. Nah, kita akan melihat satu kesaksian, saya akan bacakan dari buku ini. Ya, satu kesaksian dari seorang yang bernama Lydia dari Afrika Selatan. Pendeta Prince yang terkasih, saya dibesarkan dengan rasa percaya diri yang rendah. Artinya rendah diri ya. Rendah diri. Dianggap sebagai anak yang sulit diatur, kelahiran saya tidak direncanakan atau tidak diharapkan, dan orang tua saya sudah punya seorang anak perempuan, jadi mereka ingin anak laki-laki. Mereka kecewa ketika saya lahir sebagai perempuan, dan bahkan berpikir memberikan saya kepada keluarga dari ayah saja yang tidak punya anak. Yang mau dibuang aja, kasih saudara bapaknya. Ayah saya berasal dari keluarga yang dingin dan keras, dan ia pun mudah marah. Jadi saya bertumbuh dengan rasa takut kepadanya dan selalu berhati-hati di dekatnya. Ibu saya juga dibesarkan dalam keluarga yang tidak pernah memberikan kasih kepadanya. Yang kedua, orang tua saya adalah perfeksionis yang sangat rapi. Di atas semua itu, mereka membesarkan kami dengan disiplin militer dan tanpa belas kasih. Kalau saya terluka, itu adalah kesalahan saya sendiri. Saya yang menyebabkannya. Jadi saya tidak pernah memandang Tuhan sebagai Bapa. Maksudnya Bapa yang penuh kasih ya. Tuhan tampak tidak dapat disentuh jauh. Dan duduk dengan petir. Dengan tongkat petir. Yang siap menjambar saya ketika saya tidak baik, tidak berdoa, atau tidak patuh, berdosa. Saya memiliki kesan bahwa Tuhan hanya senang kepada saya ketika saya mematuhi hukum Taurat. Ya, karena saya juga seorang perfeksionis, saya merasa tidak pernah memenuhi harapannya dan selalu merasa dihukum. Jadi perasaan terhukum ini stres hidup ya. Sejak saya menemukan bahan-bahan pelajaran Anda, selubung dalam hidup saya telah terkoyakkan. Untuk pertama kalinya saya bebas. Saya tidak lagi berjalan di bawah beban hukuman yang berat. Saya belajar bahwa Tuhan mengasihi kita, dan kini saya dapat menjalin hubungan penuh kasih dengan Bapa Surgawi dan Yesus. Saya telah mengalami kemenangan atas ketakutan, ya, fear, dan dosa yang membelenggu saya selama bertahun-tahun. Ya, siklus kekalahan, ya, adiktif atau dosa. Bukan karena saya mencoba taat, bukan mencoba, tetapi belajar bahwa dosa saya telah diampuni di kayu salib. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus misalnya. Dan saya tidak berdosa lagi. Saya justru banyak mengalami kemenangan dan lebih sedikit berbuat dosa. Dan saya bersyukur atas semua perbuatan Kristus di kayu salib. Nah, ini sekarang komentar Pastor Pin. Apakah Anda merasakan hal yang sama tentang Tuhan seperti Lydia rasakan? Apakah Anda merasakan seolah-olah Anda tidak pernah bisa berbuat cukup baik, tidak pernah cukup taat kepada Tuhan supaya Tuhan mengasihi dan menerima Anda? Apakah Anda merasa bagaikan hidup di bawah penghukuman yang kekal? Mungkin Anda tidak bisa memandang Tuhan sebagai Bapa yang pengasih karena Anda tidak pernah mengalami kasih Bapa di dalam dunia, atau karena Bapa atau ayah Anda sudah melukai Anda. Sahabat, sembari kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama, saya berdoa agar Anda mengalami kasih Bapa Surgawi secara supranatural, secara mendalam dan pribadi. Saya berdoa agar pengalaman ini menyembuhkan, memperbarui, memulihkan, dan mengubah Anda secara spektakuler, karena kasihnya bagi Anda juga sangat spektakuler. Spektakuler, luar biasa ya.
sangat ajaib. Amin. Ya, jadi kita memandang kasih Bapa sempurna. Sama-sama katakan, kasih Bapa saya sempurna. Continue. Artinya nggak putus-putus tuh. Ya, kekal. Ya, jadi hati orang yang kosong itu atau yang terluka itu hanya bisa diisi dengan kasih Bapa. Nah, kita lihat kasih sempurna ya. 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi ketika kita menerima kasih Bapa bagi kita, kita dengar, amin, kita terima, nggak ada ketakutan lagi, saudara. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Melenyapkan tuh benar-benar menyingkirkan gitu, nggak ada lagi. Cash out tuh, apa tuh? Membuang, lenyap gitu. Kayak gelap sama terang, ya pasti gelap lenyap. Ya, sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi hukuman, ketakutan di sisi apa? Hukum Taurat, tuntutan. Karena di bawah hukum Taurat pasti ada hukuman. Ya, dan dikatakan barang siapa takut ya sempurna, ya tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau kita masih takut, khawatir, stres, gelisah, cemas, kita harus lebih banyak dengar tentang berita kabar baik ini. Terus mendengar. Karena itu akan melenyapkan ketakutan. Jangan dibalik, saudara. Jemaat, orang Kristen ditakut-takutin. Dari mimbar dikotbahkan seolah-olah kerjasama dengan roh ketakutan. Bukan seolah-olah, bahkan bekerja sama. Tuhan masih menghukum. Tuhan mengejar dosa. Tuhan memburu dosa. Tuhan menghukum orang anak-anaknya dengan penyakit, dengan kecelakaan, dengan bencana, dengan tragedi. Saudara sekarang sudah dengar kebenaran. Itu dusta dari jurang neraka gitu aja. Jangan mau percaya. Jangan mau percaya Bapa masih menghukum kita. Kalau Tuhan masih menghukum kita, udah pasti melanggar firman. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa di dalam Kristus. Nggak mungkin. Dan Tuhan, Bapa tidak adil kepada Yesus. Karena penghukuman kita yang harus menimpa kita sudah ditimpakan, diserap habis kepada Yesus. Dan banyak orang dengar begini, dia bilang bosan katanya. Lalu bagi saya, yes. Amin. Ayat 19. Jadi kita bisa mengasihi. Atau orang bilang kita banyak berbuat kasih. Kenapa? Karena kita lebih dahulu dikasih. Ya, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita banyak menerima pengampunan, kita banyak menerima kasih, kita banyak berbuat kasih. Kenapa? Meluap. Amin. 1 Yohanes 2:15. Dan ini menjadi solusi. Ketika kita terima solusi dari dunia tuh. Ini ayat 15-nya bilang gini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ya, the love of the Father. Jadi kasihnya Bapa, bukan kasih kepada Bapa, bukan ya. Kasihnya Bapa tidak ada. Bahkan orang yang mencari kasih, ya misalnya orang udah merasa terbuang, merasa tersisihkan, merasa terhina, merasa gagal, merasa pecundang, terus larinya ke dunia, misalnya ke bar, minum-minum, mabok-mabok, narkoba. Ya. Kalau ayat berikutnya dibilang gini, sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging. Ya, perjabulan, perjinahan, keinginan mata. Ya, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, apa solusinya? Kasih akan Bapa. Ya, kasih akan Bapa itu kasihnya Bapa gitu, kasihnya Bapa. Bapa mengasihi saya, katakan. Ya, saya nggak perlu cari kasih dari dunia yang menjerumuskan gitu. Siklus kekalahan ini, contoh ke siklus kekalahan ya. Kita serahkan aja, lempar. Ya.
Jadi kasihnya termasuk apa? Kasih Kristus misalnya. Kristus adalah hikmat, kebenaran, kekudusan tuh, holiness kita, penebusan kita, ditebus kita. Itu kasih Tuhan semua. Jadi hari ini di perjanjian baru, Bapa kita itu penuh kasih dan selalu menjangkau kita, ya, nggak jauh dari kita, nggak artinya memeluk kita, menjangkau kita. Kan tadi kejar, lari, kejar, peluk, cium, ya, itu Bapa. Makanya disebutnya sekali lagi ya, Bapa itu dekat, ya. Nama yang dipakai Yesus di buku ini bilang, jadi Tuhan itu namanya siapa? Yesus memang, ya. Yesus tuh Allah kita, Tuhan kita. Dan dia memperkenalkan diri sebagai Bapa yang dekat. Sama-sama katakan dekat. Kalau Bapa kan dekat. Keluarga. Nah, paling gampang itu keluarga. Ayah, Bapa. Ya, dia pelindung, pembela di pihak kita. Amin. Ya, jadi kita paham tuh Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Bapa, ya, so love the world, so begitu besar. Jadi bukan hanya kasih, begitu besar akan dunia ini, akan saudara dan saya, maksudnya manusia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah pribadi Yesus yang dikaruniakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya tidak binasa. Jangan percaya hilang keselamatan atau binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal, bukan mati, hidup. Zoe, kekal. Jadi jangan mau ditakut-takutin oleh siapapun roh ketakutan itu. 17, sebab Allah mengutus anaknya, Yesus, diutus ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi. Pakai hukum Taurat kalau menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Savior, juru selamat, menyelamatkan. Juru selamat, juru masak, ya, tukang masak. Juru mudi, tukang mengemudikan mobil. Juru selamat, dia penyelamat kita. Ya, putranya yang tunggal, yang sangat dikasih, satu-satunya surga dikosongkan buat saudara dan saya. Amin, ya, dikasihi sebagai biji mata, supaya kita meraih hidup yang kekal. Dia sebab apa? Dia menanggung semua hukuman, semua kutuk dosa, membasuh dengan darahnya di kayu salib kita semua dosa. Ya, jadi memandang kasih Bapa itu nggak ada ketakutan sama sekali. Hati nurani kita tuh yang tadi dibilang, nggak ada hati nurani hutang. Kalau saudara punya hati nurani, disebutnya hati nurani yang jahat, masih terima tuduhan, dakwaan dari luar, nggak akan mau dekat saudara. Tapi kalau saudara mengerti, kita sudah ditebus, diselamatkan, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna, karena darahnya. Ya, sekali lagi kita bilang, Bapa mengenal saya sempurna, luar dalam, tetapi mengasihi saya sempurna. Dia tidak mungkin berhenti mengasihi saudara dan saya, mengasihi kita. Amin. Ya, kan bagi orang yang banyak berbuat kasih karena banyak menerima pengampunan, saudara. Makanya induk dari segala berkat adalah pengampunan segala dosa. Lukas 7 ayat 47 ayat terakhir, ya. Sebab aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi saudara, karena perempuan ini yang mencuci kaki Yesus dengan minyak wangi, menyekannya dengan ininya, berbuat kasih. Karena apa? Karena dia lebih dulu diampuni sebelum kejadian itu. Banyak menerima kasih. Mungkin adalah perempuan yang berdosa yang siap-siap dirajam, tapi terima kasih karunia, banyak berbuat kasih. Karena sebaliknya, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Nah, kesadaran kita bahwa kita ini tidak layak sebenarnya. Kita ini orang, udahlah, mestinya jadi, udah nggak mungkin diterima deh. Itu anak juga, kalau bapaknya bukan
Bapak yang penuh kasih itu nggak akan digecek mah. Iya, kalau mungkin kalau saya bapaknya. Ya, tapi inilah luar biasanya kasih karunia. Saudara berlimpah kasih, banyak berbuat kasih. Kenapa? Karena pandai menerima kasih, yang menyadari pengampunan Tuhan yang sempurna. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar Bapak Tuhan semesta alam itu adalah kasih, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini kesempatan saudara. Ya, jangan sia-siakan. Karena keselamatan itu mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Ikuti saya berdoa ya. Ikuti ya sekarang, ikuti berdoa. Katakan gini: Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Terima kasih Bapa, saya adalah anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.